Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kami. Di sini kami akan menyampaikan sekilas tentang sebuah proses pembelajaran dalam materi dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Lalu di sini juga akan disampaikan oleh rekan saya yakni Katiana Putri dan juga saya yakni Munawatul Soleha. Lalu dalam hal pembahasan ini, di mana sebuah petunjuk penggunaannya pada modul 1 dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan terdiri dalam 2 unit pembahasan, yakni yang pertama proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, lalu pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Selain penjelasan mengenai materi tersebut, di sini juga kami akan menyampaikan sebuah tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik baik secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian dalam tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul 1, yakni tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, lalu memahami pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, lalu mengidentifikasi proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, ataupun sebuah animasi. Kemudian pada unit 1, yakni membahas mengenai proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen sendiri adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga ini juga merupakan sebuah tenaga yang dapat merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi juga diakibatkan oleh tenaga eksogen, dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini juga pengerjaannya dilakukan oleh air, udara, dan es. Menurut Iskandar tahun 2017, tenaga geologi juga berasal dari luar bumi. Lalu selanjutnya yakni ada pelapukan. Pelapukan adalah sebuah peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil sampai menjadi sangat halus. Pelapukan bisa terjadi secara mekanik, kimiawi, maupun secara organik. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua proses pelapukan umumnya dipengaruhi oleh cuaca. Batu yang telah mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Apabila tanah tersebut tercampur dengan mineral lainnya, maka tanah tersebut dinamakan juga sebuah tanah mineral, menurut Iskandar Rahman dengan Alam tahun 2017. Kemudian ada 3 macam pelapukan. Yang pertama yakni tentang pelapukan mekanik. Pelapukan ini juga disebut juga dengan pelapukan fisik, yakni peristiwa hancur dan lepasnya material batuan tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik, diantaranya yang pertama akibat perbedaan temperatur, lalu akibat pengikisan di daerah pegunungan, akibat isolasi di daerah gurun, lalu akibat perubahan air garam menjadi kristal. Kemudian di sini ada pelapukan kimia, di mana pelapukan kimiawi yakni proses pelapukan batuan yang disertai dengan perubahan susunan unsur kimia batuan yang lapuk. Proses ini juga disebut juga dengan dekomposisi. Terdapat 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimia, yakni hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Lalu ada hidrolisis, yaitu proses penguraian air ataupun H2O atau unsur-unsur yang menjadi ion-ion positif dan negatif. Kemudian jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Lalu ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Lalu juga ada karbonisasi, yaitu pelapukan batuan oleh karbodioksida atau CO2. Kemudian selanjutnya yakni ada pelapukan organik, di mana pelapukan ini juga disebut juga sebagai pelapukan biologis, yaitu pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Penyebab pelapukan ini adalah makhluk hidup antara lain manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya yakni lumut, cendawa, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Bisa dilihat di sini merupakan sebuah gambar permukaan batuan yang rusak akibat lumut. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses sebuah pelapukan. Yang pertama yakni keadaan struktur batuan. Struktur batuan adalah sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan. Sifat-sifat fisik batuan misalnya warna batuan, sedangkan sifat kimia juga seperti halnya unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Lalu ada keadaan topografi. Topografi muka bumi juga ikut mempengaruhi proses terjadinya pelapukan batuan.
Batu yang berada pada lereng yang curam cenderung akan mudah mengalami pelapukan dibandingkan dengan batu yang berada di tempat yang landai. Lalu ada cuaca dan iklim, di mana unsur cuaca dan iklim mempengaruhi proses pelapukan, seperti halnya suhu udara, curah hujan, sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Pada daerah yang memiliki iklim lembab dan panas, batu akan mengalami proses sebuah pelapukan. Lalu ada keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan juga akan mempengaruhi proses pelapukan sebab akar-akar tumbuhan tersebut dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya akan semakin besar pula dalam menerobos sebuah batuan. Selain itu, serasa dedaunan yang gugur juga akan membantu mempercepat batuan melapuk sebab serasa batuan mengandung zat asam arang dan humus yang dapat merusak kekuatan batuan. Baik, selanjutnya materi pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada erosi. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Erosi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada ablasi. Ablasi ini berbeda dengan abrasi ya, ada L dan ada R-nya. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Besar gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah air semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar jika gradien atau pemiringan lahan yang dilalui juga besar. Gambar di samping merupakan hasil bentukan alam dari proses ablasi. Ini sekitar di daerah Pangandaran, ada sebutannya Great Canyon Indonesia. Kemudian tadi ada ablasi dengan L dan ini ada abrasi dengan R. Yaitu abrasi ya adalah erosi yang disebabkan oleh air laut. Jadi tadi itu air tawar, air biasa, air sungai. Yang kemudian ini adalah abrasi yang disebabkan oleh air laut. Tinggi rendahnya abrasi dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Abrasi merupakan penipisan dari pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Tentang alam yang diakibatkan oleh abrasi antara lain ada klip atau tebing terjal, notch atau kaki, dua pantai, platform, atau kunjungan laut yang terpotong gelombang, tanjung, dan teluk. Kemudian ada ekselasi. Ekselasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jadi di Indonesia nggak ada yang ini di negara yang memiliki iklim dingin atau kutub yang ada esnya. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau daerah pegunungan tinggi yang puncaknya diselimuti salju. Proses terjadinya ekselasi disebabkan oleh turunnya salju pada lereng atau perbukitan dan mengangkut material yang dilalui. Kemudian sampai ada deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Biasanya ini ada di daerah gunung, karena di sana anginnya sangat kencang. Karena kekuatan angin hanya mampu menyumbangkan pasir dan debu dengan ukuran kecil, maka deflasi tidak sanggup mengangkut material dalam jumlah besar. Meskipun demikian, lama-kelamaan material yang ditimbun juga menjadi banyak. Biasanya erosi angin ini banyak terjadi di daerah gurun. Bentukan yang ditinggalkan adalah bukit-bukit batu di gurun pasir. Selanjutnya ada proses sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan material hasil dari penipisan dan pelapukan oleh angin, air, dan geyser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Semua batuan hasil pelapukan dan penipisan yang diendapkan lama-kelamaan akan menjadi batuan sedimen atau batuan endapan. Hasil erosi sedimentasi di suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda. Kita berlanjut ke unit 2 dari modul ini dengan tema pembahasan pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Setelah tadi kita berbicara mengenai proses tenaga eksogen, kemudian kita akan membahas tanah. Tanah yang kita lihat sekarang ini memberi manfaat kepada kehidupan sebagai tempat hidupnya berbagai macam tumbuhan. Adalah warisan bumi yang sangat penting dan berharga. Jadi tanah ini bisa dibilang sudah ada dari zaman dulu. Jadi kita menikmati suatu hasil yang prosesnya sudah terjadi di zaman dulu dan sampai sekarang masih terus berproses. Tanah yang kita injak sekarang ini subur dan menjadi sumber bahan makanan bagi kita. Terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama
Tidak hanya jutaan tahun, tetapi miliaran tahun yang lalu. Berubahnya batuan induk menjadi tanah, baik melalui proses lapisan, erosi, maupun sedimentasi, bukanlah proses yang mudah dan cepat. Pembentukan tanah. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah atau soil adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon, terdiri dari campuran mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuh tanaman. Tanah tersusun dari berbagai komponen. Komponen tanah pada setiap tempat tergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh, cuaca, iklim, dan campur tangan manusia. Menurut Sinar Tejo 2019. Komponen penyusun tanah terdiri dari bahan mineral 45%, berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah yang terdiri atas mineral primer dan mineral sekunder. Jadi kandungan bahan mineral dalam tanah ini besarnya 45%. Mineralnya itu ada mineral primer dan mineral sekunder. Kemudian ada bahan organik, kandungannya dalam tanah ada 5%. Berasal dari sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Bahan organik dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau humus. Humus merupakan senyawa yang resisten, berwarna hitam atau coklat, mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Kemudian ada udara, kandungannya dalam tanah besarnya 25%. Yang terdapat dalam tanah tidak sama dengan yang terdapat pada atmosfer. Udara yang berasal dari dalam tanah selalu tetap termasuk kelembapannya, jadi dia tidak berubah. Kemudian ada air, kandungannya dalam tanah sebesar 25%. Air terdapat dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan padat air, atau karena drainase yang kurang baik. Kemudian ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Pertama ada iklim. Iklim mempunyai peran penting dalam pembentukan tanah. Unsur iklim yang paling dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan cuaca. Kemudian ada organisme atau vegetasi dan jasa tanah. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Pengaruh tersebut antara lain membuat proses pelapukan yaitu pelapukan organik, membantu proses pembentukan humus dari sisa-sisa organisme yang busuk. Jenis vegetasi yang mempengaruhi sifat-sifat tanah, kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Kemudian ada bahan induk. Bahan induk tanah terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kemudian ada topografi atau relik. Keadaan relik suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah. Seperti lereng yang terjal, biasanya lapisan tanahnya itu tipis, sedangkan lereng yang landai dan datar biasanya lapisannya tebal karena menumpuknya hasil proses sedimentasi. Biasanya itu disebut tanah aluvial. Kemudian ada waktu. Semakin lama tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan dan erosi sehingga tinggal mineral sukar lapuk seperti batu-batu keras. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan-batuan menjadi bahan induk tanah yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan organisme. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah atau regolith, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan yang berlangsung pada batuan ini diikuti oleh proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah. Pembentukan struktur pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas ke bagian bawah yang menghasilkan horizon tanah. Dari tadi kita berbicara horizon. Apa sih horizon itu? Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Nah, sifat-sifat fisik tanah yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Jadi sifat fisik ini bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Dari kita lihat saja kita sudah bisa menentukan sifat fisiknya. Pertama ada pasangan tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat netral, yaitu pH antara 6,0 sampai 7,0.
Tanah yang memiliki pH kurang dari 6,0 bersifat asam, sedangkan bila lebih dari 7,0 bersifat basah. Warna setiap jenis tanah berbeda sesuai dengan kandungan mineral dan bahan organik. Semakin gelap warna tanah, maka tingkat kesuburannya semakin tinggi. Artinya tanah ini mengandung bahan organik yang banyak. Kemudian ada tekstur. Tekstur tanah adalah ukuran partikel tanah yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lumpur yang hampir seimbang. Kemudian ada struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir, kubus, lempeng, lemah, dan prisma. Kemudian ada permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori yang lebih kasar daripada tanah liat sehingga sulit untuk menahan air. Kemudian ada konsistensi tanah. Tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah tebu pada saat tanah dalam kondisi basah. Tanah pada saat kering dapat dibedakan menjadi yaitu tanah lunak dan tanah keras. Nah, ini gambar horizon tanah yang dari tadi kita sebut. Bentuknya tuh seperti ini jika tanah kita potong secara vertikal. Horizon ini dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Pada lapisan ini terdapat banyak akar tanaman dan jasa tumbuhan dan hewan. Horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, merupakan lapisan permukaan. Kemudian ada lapisan horizon A. Horizon ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Pada lapisan ini merupakan elevasi yang masih mempunyai banyak humus. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Warna putih tersebut akibat banyaknya kandungan mineral yang hanyut bersama air. Kemudian ada horizon E. Horizon ini terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya karena terjadi elevasi atau pencucian mineral. Elevasi menyebabkan tanah berwarna pucat. Horizon mineral dengan sifat utama terjadi pencucian liat, Fe, Al atau kombinasinya, bahan organik dan lain-lain, sehingga tertinggal pasir dan debu, dan umumnya berwarna pucat. Warna tersebut lebih terang daripada horizon A di atasnya dan horizon B di bawahnya. Kemudian ada horizon B, ada titiknya ini. Horizon B pada lapisan ini partikel dan liat yang tercuci dari horizon E terakumulasi. Proses akumulasi mineral hasil pencucian ini disebut eluviasi. Hanya terdapat sedikit material organik pada lapisan ini. Kemudian ada horizon C. Horizon ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Horizon C adalah bahan endapan, subsolit, batuan yang tidak padat atau unconsolidated, dan bahan biologi yang agak keras tetapi dapat hancur bila direndam dalam air selama 24 jam. Sedangkan bila lembab dapat digali dengan cangkul. Pada lapisan ini merupakan lapisan tanah ke bawah yang terdiri atas bahan induk tanah seperti batuan dasar yang rapuh atau sedimen yang belum memadat. Kemudian ada horizon R. Horizon ini terdiri atas batuan keras yang belum terlakukan. Lapisan ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat kejal dan belum mengalami pelapukan. Selanjutnya ada struktur tanah, memiliki bentuk yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut: lempeng atau flat, granular, dan lemah. Tanah berbentuk lempeng dan lemah ditemukan pada horizon A, prisma. Struktur ini ditemukan pada horizon B yang terdapat di daerah iklim kering. Kemudian ada tiang, lunar. Tiang ditemukan pada horizon B yang terdapat pada daerah iklim kering. Kemudian ada gumpal bersudut, angular blocky. Gumpal ditemukan pada horizon B yang terdapat di daerah iklim basah. Gumpal membulat, angular blocky, ditemukan pada horizon B yang terdapat di daerah iklim basah. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Pantai. Baik, materi berikutnya yakni terkait persebaran jenis tanah. Ada berbagai sistem klasifikasi tanah yang ada di dunia.
Tapi ada dua sistem yang terkenal dan diterapkan secara luas, yakni yang pertama ada sistem klasifikasi tanah USDA atau dikenal dengan Soil Taxonomy, lalu ada sistem FAO atau UNESCO yang dikenal dengan sistem World Reference Base for Soil atau WRB, kemudian ada sistem klasifikasi tanah di Indonesia lebih dikenal dengan nama sistem LPT atau Puspetan yang didasari pada sistem USDA lama. Lalu dalam perkembangannya selanjutnya mengalami beberapa kali modifikasi dan penyempurnaan sampai diterbitkannya Frame of Reference tipe A pemetaan tanah pada tahun 1980. Kemudian ada satuan-satuan jenis tanah yang ada di Indonesia, diantaranya yang pertama yakni tanah vulkanis. Tanah ini adalah sebuah tanah hasil papukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan sebuah tanaman. Persebaran tanah vulkanis sendiri terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemanfaatannya dipergunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis sendiri terdiri dari dua jenis, yakni tanah regosol dan tanah andosol. Kemudian ada tanah aluvial. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah ini juga umumnya subur karena kandungan airnya cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Persebaran tanah ini berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Pemanfaatannya tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija, seperti halnya yakni jagung, tembakau, jenis tanam lainnya, karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencaput. Lalu ada tanah gambut atau organosol, yakni berwarna coklat kehitaman, berasal dari bahan induk organik, biasanya di hutan rawa ataupun rumput rawa, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi, pH juga tinggi, memiliki unsur hara, drainasi yang jelek, dan pada umumnya kurang subur. Persebarannya berada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatannya digunakan sebagai tanah gambut untuk persawahan, palawija, dan gambar 12 tanah gambut tanaman seperti perkebunan, seperti halnya karet dan kelapa. Kemudian ada tanah litosol. Tanah ini merupakan sebuah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan-batuan keras yang belum mengalami proses papukan secara sempurna sehingga sukar ditanami dan kandungan unsur haranya sangat rendah. Persebaran jenis tanah litosol banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya secara umum tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput. Kemudian ada tanah latosol, merupakan jenis tanah tua mengalami proses papukan lebih lanjut. Jenis tanah latosol sendiri memiliki sifat asam dengan kandungan bahan organiknya itu rendah hingga rendah. Persebaran jenis tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemanfaatannya tanah ini cocok untuk hutan hujan tropis. Kemudian ada tanah potsol, yakni sebuah tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi, berwarna merah hingga kuning. Tanah ini juga mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur, dan sulit ditanami. Persebaran tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pemanfaatan tanah ini baik untuk tanaman kelapa dan jambu mepet. Kemudian ada tanah merbil. Tanah ini hampir sama dengan tanah kapur. Yang membedakan adalah ia lebih mirip seperti pasir. Tanah mergel sendiri terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat yang mengalami sebuah pembentukan dengan batuan hujan namun tidak merata. Persebarannya ini berada pada daerah Kediri dan Madiun serta Nusa Tenggara. Pemanfaatan tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. Kemudian ada tanah laterit. Tanah ini merupakan sebuah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi, mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksidasi besi dan aluminium berwarna merah, sehingga tanah ini tidak subur. Persebaran tanah ini berada pada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pemanfaatannya untuk tanaman kelapa dan jambu mete.
Kemudian ada tanah humus, merupakan sebuah tanah yang terbentuk dari sebuah pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral yang sangat subur. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Persebarannya berada pada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah di Sulawesi. Pemanfaatannya sangat cocok untuk tanaman karena kandungannya sangat subur dan baik untuk tanaman. Nah, ini merupakan sebuah referensi dari materi yang kami sampaikan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait materi dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.